Baik kita ibadah. Sini. Malas. Lagi juga apa itu? Lalu aku icik apa lagi? Icik apa itu semata. Lalu aku harus apa? Sama-sama kita ibadah. Mulai aku. Aduh, mudah. Jangan main HP. Terus aku main apa? Main perasaan enggak? Jangan, kita ibadah sama umat Tuhan. Main HP itu kena nanti habis ibadah. Di mana ibadahnya? Di gereja. Aku malas. Kenapa malas? Kau boleh. Kenapa? Kena. Minggu depan aja. Jangan. Umat Tuhan. Dengan lewati ibadah SMP itu. Hanya kita buang sua menghormati aku. Lepas sampai itu dulu. Malas. Jangan malas. Aku ini belum cuci baju, cuci piring, sapu rumah, banyak kerjaan. Kayaknya itu habis ibadah aja cuci piring, cuci baju. Eja, itulah kita. Hanya bikin betul. Kita akan memulai ibadah kita dengan menerima votum dan salam. Pertolongan kita datang dari Allah Bapa yang telah menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Biasanya mau kamu ibadah tuh lagu apa ikam nyanyi Den? Puji Tuhan. Ya apa ikam bernyanyi yang suara kamu jaga jelas. Nyanyi itu pakai hati. Lalu siapa orang mendengar mau ikam pakai hati? Seperti orang nyanyi. Menurut orang nyanyi juga aku. Memangnya lagu apa bila ikam rajin tuh? Padamu. Oke, ini jangan memajari kamu nyanyi lah. Nyaman kita kalau memuji Tuhan lah. Oke? Siap. Kamu empati aku jalan. Ya.
Bulan. Lain. Ayo, bobujur, takam nak memuji Tuhan dan Ya. burung pipit yang kecil Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan. kasihi Tuhan. Ada hanyut tipe den. Ayo pong maluan. Yang penting kita di sini ya kalau. Syukur. Ayo Jak, dosa tapi banyak pandir jangan ribut. Tuh ada pendeta hendak berdoa sudah. Kita mendengari Jak. Shalom, rekan muda yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini bersama-sama kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang secara khusus saya ambil dari Perjanjian Lama, Amsal pasal 23 ayat 17 sampai ayat yang ke-18. Sebelum bersama-sama kita merenungkan firman Tuhan ini, mari bersama kita bersatu hati dalam doa, kita berdoa. Terima kasih untuk kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam seluruh keberadaan hidup kami. Hari ini kami mau mendengar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Jamahlah setiap hati kami agar kami mau menerima firman Tuhan dengan sukacita dan mau melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Rekan muda yang dikasihi Tuhan, Amsal pasal 23 ayat 17 sampai ayat yang ke-18 dituliskan kepada kita. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Rekan muda yang dikasihi Tuhan, saya memberi tema dari firman Tuhan yang akan kita renungkan hari ini, yaitu masa depan cerah atau masa depan suram. Dalam kehidupan kita manusia, kita akan menjalani atau melewati 3 masa, yaitu masa lalu, masa kini, dan masa depan. Ketika kita berbicara tentang masa lalu, tentu masa lalu setiap orang tidak sama, artinya berbeda-beda. Tetapi kalau kita berbicara tentang masa depan kita tidak dipengaruhi oleh masa lalu. Tetapi masa depan kita dipengaruhi oleh kehidupan yang kita jalani di masa kini. Rekan muda yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jika kita boleh melihat kenyataan yang ada dalam kehidupan kita saat ini, ada orang-orang yang memiliki masa lalu yang buruk atau suram, tetapi ia berhasil bangkit dari keterpurukan itu sehingga pada akhirnya ia memperoleh kehidupan yang penuh dengan kemenangan atau keberhasilan. Sebaliknya ada juga orang-orang yang memiliki masa lalu yang baik tetapi akhirnya jatuh dalam dosa sehingga masa depannya berantakan, atau sesuai dengan tema kita tadi, masa depan suram. Rekan muda yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jika ditanyakan kepada kita, mana yang kita pilih? Tentu kita akan memilih untuk memiliki masa depan yang cerah, baik dari pendidikan, pekerjaan atau karir, dan juga dalam pergaulan kita sehari-hari. Nah, melewati firman Tuhan hari ini saya mengajak kita semua sebagai kaum muda untuk memahami ada 3 faktor yang menjadi dasar bagaimana kita bisa meraih masa depan yang cerah. Yang pertama, berani berproses dengan cara yang benar. Rekan muda yang dikasihi Tuhan, tidak sedikit orang yang ketika ingin mencapai tujuan hidupnya menghalalkan segala cara, termasuk hal-hal yang curang. Misalnya saja ketika
seseorang ingin menjadi penyanyi hebat, tetapi dengan cara menjatuhkan orang lain, menjatuhkan lawannya. Artinya ia tidak ingin berproses dengan cara yang benar. Kita harus menyadari bahwa ingin menggapai kehidupan yang cerah itu tidaklah mudah. Tentu ada banyak tantangan dan rintangan yang dihadapi. Tapi disitulah seninya bagaimana setiap orang bisa berjuang menggapai setiap impian masa depan yang cerah itu dengan cara yang sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Kemudian yang kedua, melibatkan Tuhan. Rekan muda yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, seringkali kita menganggap diri kita ini pandai, hebat, dan bisa melakukan banyak hal tanpa bantuan orang lain, terutama melibatkan Tuhan. Kita harus menyadari bahwa kita ini manusia biasa. Kita ini terbatas, kita bisa keliru dengan setiap hal yang kita pikirkan, pula dengan setiap hal yang kita kerjakan. Karena itu kita membutuhkan Allah yang sempurna itu agar memperlengkapi kita untuk kita menjalani hari-hari hidup kita, bahkan untuk mencapai setiap hal yang menjadi tujuan kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini, termasuk bagaimana kita memiliki masa depan yang cerah sebagai orang-orang muda. Rekan muda yang dikasihi Tuhan, ketika jangan hanya bermimpi, atau jangan hanya bermimpi di siang bolong. Kita harus menyadari bahwa tidak ada hasil tanpa kerja keras. Artinya melewati hal yang ketiga ini, ketika kita melihat janji Allah bahwa masa depan itu sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang, artinya Tuhan menginginkan kita untuk tidak hanya berharap saja, tetapi mengupayakan agar apa yang menjadi tujuan hidup kita itu menjadi kenyataan. Tidak hanya berdiam diri, tidak hanya menunggu, tetapi kita berjuang untuk meraih setiap tujuan dan impian hidup kita, tentunya dengan pertolongan Tuhan. Rekan muda yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, 3 hal yang boleh kita renungkan ini akan menjadi dasar untuk setiap kita kaum muda dapat mencapai keberhasilan, kesuksesan, dan keberuntungan. Karena itu mari kita mengimani 3 hal ini untuk kita lakukan dalam kehidupan ini, agar segala sesuatu yang kita harapkan, yang ingin kita capai dalam kehidupan kita sebagai orang muda, itu boleh disertai dan diberkati oleh Tuhan. Tentu ini tidaklah mudah, namun kita yakin dan percaya Tuhan yang akan menolong rekan muda sekalian untuk bisa menjadi orang-orang yang berguna, menjadi orang-orang yang bisa membawa berkat dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan bergereja, bahkan juga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Inilah firman Tuhan, kiranya boleh memberkati kita sekalian. Amin. Rekan muda yang dikasihi Tuhan, tadi kita telah bersama-sama mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Mari bersama kita kembali bersatu hati dalam doa untuk menaikkan syafaat kita. Kita berdoa. Bapa kami dalam Yesus Kristus, kami mengucap syukur karena hari ini kami boleh dikenyangkan oleh kebenaran firman Tuhan yang akan menguatkan dan memberkati seluruh hidup kami kaum muda. Hari ini kami boleh belajar bagaimana kami mencapai masa depan yang cerah dengan 3 dasar yang boleh kami renungkan bersama, yaitu bagaimana kami bisa berproses dengan cara-cara yang benar. Kami mengandalkan Tuhan dan kami tidak hanya bisa bermimpi tetapi berjuang untuk mencapai itu semua, tentunya dengan pertolongan Tuhan. Tuhan kami Yesus Kristus, karena itu kami menaikkan doa kami kepada Tuhan. Sebagai kaum muda ada banyak hal yang ingin kami capai. Semua kami ingin menjadi kebanggaan bagi orang-orang di sekitar kami.
Karena itu mampukan kami untuk kami bisa berhasil, sukses, dan beruntung dalam hidup ini, baik dari segi pendidikan, pekerjaan, ataupun dalam seluruh pergaulan kami. Sehingga apapun yang kami kerjakan itu tidak sia-sia, tetapi boleh mendatangkan berkat, bukan hanya untuk orang-orang di sekitar kami, tetapi boleh memuliakan nama Tuhan. Bapa di sorga, tentu Engkau memberikan kami talenta yang luar biasa sebagai kaum muda. Oleh karena itu, biarlah kami mempergunakan setiap talenta yang kami miliki itu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami juga senantiasa berdoa bagi kami sebagai kaum muda, di mana kami boleh bersyukur karena Tuhan punya janji kepada kami bahwa masa depan itu sungguh ada dan harapan kami tidak akan hilang. Oleh karena itu, biarlah kami berjuang di tengah dunia ini, melewati berbagai macam tantangan dan rintangan, sehingga kami boleh menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan dalam segala hal. Bapa kami dalam Yesus Kristus, orang tua kami Engkau boleh berkati, saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit, di rumah sakit, atau di rumah mereka masing-masing, secara khusus bagi mereka yang saat ini menjalani isolasi karena terpapar virus corona, baik di rumah sakit ataupun di rumah mereka masing-masing. Tuhan boleh memberkati. Kami berdoa agar Tuhan boleh memberkati kami sebagai kaum muda yang masih sehat dan masih kuat, agar kami bisa menjaga diri kami dengan baik, tidak dengan sengaja menyebarkan virus, tetapi boleh terus membantu dan menolong orang lain, menolong sesama kami dengan terus memelihara bahkan mengikuti protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah, sehingga penyebaran virus corona ini boleh cepat berakhir atau berlalu dalam seluruh keberadaan hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah seluruh keberadaan kami yang mau kami serahkan hanya ke dalam tangan Tuhan saja. Doa ini boleh kami akhiri dalam satu nama yang penuh kuasa, Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajar kami doa Bapa kami demikian adanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kuat
dikasihi Tuhan, kita akan menutup ibadah kita dengan bersama-sama menerima berkat dari Tuhan. Anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, pengasihan Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kehidupan kamu sekalian. Amin. Terima kasih rekan-rekan pemuda SPP GKI Tamyang Layang yang sudah mengikuti ibadah online, dan juga terima kasih untuk Ibu Pendeta karena sudah mengisi di pelayanan SPP GKI Tamyang kami, dan untuk kurang lebihnya kami mengucapkan kata maaf yang sebesar-besarnya baik dalam perkataan, perbuatan atau dalam pikiran kami. Jangan lupa apa? Jangan lupa like, share, subscribe. Dan bintang sama saja. Dan sampai berjumpa di ibadah minggu berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Memberkati, dadah. Jangan lupa apa? Jangan lupa like, share, subscribe. Sama saja. Dan sampai bertemu di ibadah selanjutnya. Oh iya, kan bisa digabung Pak. Dan sampai berjumpa di ibadah minggu berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Memberkati, dadah.